lagi di bagian kedua masih dengan pendekatan kritik sastra. Yang pertama kita bicara tentang kritik sastra dari segi sastra itu sendiri, dan sekarang kita berbicara dari segi ekspresif dan dari segi objektif. Adik-adik pasti tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam karya sastra itu tidak terlepas dari ekspresif pengarang dalam menulis karya sastra itu sendiri. Artinya, penulis menuangkan segala sesuatu dalam bentuk tulisan berdasarkan apa yang ia rasakan. Ekspresi di sini itu berhubungan dengan hal-hal yang ada dan melekat dalam pribadi pengarang itu sendiri. Ya, di sini ada satu paragraf yang menjelaskan tentang kritik ekspresif adalah kritik sastra yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Kritik ini memandang karya sastra sebagai ekspresi atau luapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi pada persepsi-persepsinya. Pada kritik ini, karya sastra dinilai dari kecocokannya dengan visi atau keadaan pikiran pengarang. Di sini, kritikus akan menghubungkan karya sastra dengan pengarang yang menciptakannya. Sebagai contohnya adalah kritik Subagio Sastrawardoyo terhadap puisi-puisi Chairil Anwar dalam buku Sosok Pribadi dalam Sajak, yang membahas puisi-puisi Chairil Anwar dalam hubungannya dengan perjalanan hidup dan pengalaman Chairil Anwar seperti yang dapat kita baca dalam kutipan berikut. Artinya begini, bahwa setiap pribadi itu memiliki ketertarikan sendiri dalam menulis atau menyampaikan sesuatu. Misalkan, saya menyukai makanan yang berminyak, saya menyukai makanan yang berkuah, atau saya menyukai makanan yang kering. Nah, di sini itu sudah menunjukkan bahwa kepribadian seseorang itu melatar belakangi kehidupannya. Berarti si penyair atau si pengarang dalam karya sastra itu menunjukkan bagaimana dia menuangkan karyanya berdasarkan apa yang ia suka, berdasarkan ekspresif kejiwaannya, ekspresif pemikirannya dalam menuliskan karya sastra itu. Sehingga ketika kita ingin mengkritik karya sastranya, kita harus tahu dulu bagaimana apa yang ditulis dalam karya sastranya. Nah, ini disebut dengan ekspresif. Lalu yang kedua yaitu objektif. Nah, objektif ini ada satu paragraf yang mengatakan bahwa kritik objektif adalah kritik yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Kritik ini memandang karya sastra sebagai suatu objek yang mencukupi dirinya sendiri atau sebagai sebuah dunia yang mandiri. Karena dalam jenis kritik ini, karya sastra dianggap sebagai sebuah dunia yang mandiri, otonom. Maka, dalam mengkritik karya sastra, kritikus akan mendasarkan analisis, interpretasi, dan penilaiannya berdasarkan karya sastra itu sendiri, tanpa menghubungkannya dengan realitas pembaca atau pengarangnya. Objek itu artinya sasaran. Ya, sasaran bagaimana? Pokoknya memandang bahwa karya sastra itu dunia yang berdiri sendiri tanpa ada tekanan-tekanan atau masukan-masukan dari hal-hal lain. Sehingga siapa yang mau mengkritik karya tersebut, ia harus tahu bahwa tidak bisa mengkritik begitu saja. Karena sastra itu otonom, berdiri sendiri. Sehingga kita harus mempunyai ruang atau kunci yang jelas untuk membuka dan bisa mengkritik. Nah, itu. Sehingga di sini bahwa kritik objektif itu artinya kita tahu bahwa sastra itu gambaran yang hadir berdasarkan pengamatan atau pandangan dari si
si imajinasi atau si penulis itu sendiri. Ya, mungkin di sini Anda bisa mengerti maksud dari penjelasan saya, atau mungkin Anda bertanya, mungkin belum begitu mendetail arti dari kata objektif. Objek, sastra itu adalah sebuah objek, ya, sebuah objek yang hadir dan berdiri sendiri tanpa ada gangguan dari kehidupan lain. Seandainya Anda membaca sebuah novel, Anda akan berpikir, tidak mungkin, terlalu tinggi imajinasinya. Tapi dia mampu memberi sesuatu yang berbeda dan memberi hiburan tersendiri kepada pembaca. Ketika pembaca ingin mengkritik, pembaca harus tahu dulu bahwa tidak semua sastra itu bisa dikritik. Begitu ya.